Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku semua, santri yang berobat dan yang bertobat, barusan selesai melaksanakan ibadah sholat. Jadikan anak-anakku semua sholat itu sebagai kebutuhan. Manakala diri butuh, insya Allah akan berupaya untuk melaksanakan sholat, untuk mendirikan sholat. Kebutuhan manusia ada di dalam sholat. Ampunan, rahmat Allah, kecukupan, rizki, hidayah dari Allah, ampunan dari Allah ada di dalam sholat. Maka dari itu, perbaiki sholat. Yang dulu biasanya lalai, bukan lagi lalai, bahkan terlewat, tidak melaksanakan sholat. Berapa banyak sholat kalian yang dilewati? Sekarang ada di sini anak-anakku. Semangat kalian. Kasih sayang orang tua sekaligus adalah kasih sayang Allah. Kalian ada di sini. Maka semangat supaya kalian benar-benar ada di sini itu ada kemauan, ada keyakinan, ada kesungguhan. Bukan hanya diam di sini. Ketika ada keyakinan pertolongan Allah akan Allah turunkan. Yang sakit akan Allah sembuhkan, yang bertobat akan Allah ampuni. Insya Allah. Tergantung diri kita. Yang ketergantungan narkoba, insya Allah akan berhenti. Karena sengaja diputuskan jaringan, ya. Diputuskan jaringan melalui komunikasi, diputuskan jaringan melalui teman-teman yang biasa berkumpul, yang ujung-ujungnya akhirnya mabuk, menyalahgunakan obat dan yang lain. Maka bersyukurlah kalian ada di sini. Yang kedua, yang harus diutamakan oleh kalian, bukan hanya diam di sini, bukan hanya diam, sibukkan dengan zikir, sibukkan dengan bacaan Al-Quran. Kita lihat orang yang sungguh-sungguh dengan sibuk berzikir, dengan sibuk baca Quran, maka kesembuhannya pun akan terlebih dahulu. Nah sekarang ini bagaimana Pak Eko? Terus saya kesadaran, emot. Alhamdulillah. Kenapa seperti ada kemurungan setelah kemarin pulang, seperti murung? Kenapa? Harus menyadari hal yang tak sangka itu, harus menyadari, jadi harus ikuti ajaran yang baik. Oke, alhamdulillah, harus menyadari terhadap hal-hal yang terjadi, lebih-lebih yang terjadinya tidak disangka-sangka. Tapi itu pilihan yang terbaik dari Allah. Terus itu siapa namanya? Faiz yang di belakang. Coba jangan ada kabar. Siapa? Si Ryan. Ya, Ryan. Kenapa? Kurang kemauan kalian. Ryan, kurang kemauan. Sholat hanya berdiri aja ya. Lakukan, lawan sholat, lawan yang membisik pada diri. Kalian lawan dengan memperbanyak zikir pada Allah. Yang dari Jawa siapa tuh? Yang dari Jawa Tengah? Pak Husni. Yang dari Tengah itu yang tetangga Pak Is. Ramdi. Aduh, alhamdulillah Ramdi rajin sholat. Ramdi ingin sembuh? Lawan terus yang membisik ya, dengan zikir dan zikir. Hasan sini, Hasan, hei, nengok aja sini, Hasan, sini. Ya, itu Husni, gimana Husni? Gimana? Ayo bicara. Apa mau Husni? Husni dulu katanya pernah pesantren. Ya, coba amalkan ilmu hasil dari pesantren. Hidupkan hatinya, ya, jangan dongkol terus, jangan dendam,
hidupkan hatinya dengan zikir dan zikir. Terima yang terjadi seperti apa yang diungkapkan oleh Pak Eko. Ruli, rumah Ruli, betah di dia. Wah, Ruli katanya betah di sini ya. Orang Alhamdulillah. Berbuat TV-nya. Yang dari Bandung. Ini siapa lagi nih? Siapa teh? Nanya teh. Si Habib. Bib, gimana Bib? Gimana sekarang? Betah di sini? Betah? Dulu Habib kan di tempat rehab lain. Sekarang ada di sini. Bagaimana betah di sini? Nah, udah mau mandi? Mandi Bais? Mandi, Alhamdulillah. Dulu datangnya ke sini bawa buduk ya, gatal-gatal ya. Penyakit di pondok mah biasa buduk semuanya. Ya, tapi kalau terus-menerus bukan biasa, luar binasa namanya, ya. Maka untuk menjadi orang yang sehat, waktunya mandi mandi karena kebersihan itu bagian daripada kesehatan, bagian daripada keimanan. Waktunya mandi dia pun gosok gigi dan yang lainnya. Jam 3 mandi kalian di keramas ya, niatkan dengan jatuhnya air dari badan itu akan disertai dengan jatuhnya penyakit ya, pada keluar penyakit. Siapa lagi tuh yang di belakang? Mas Aan sudah ingin, aku ingin pulang. Nunggu jemputan ya, Aan. Udah dipesankan, tapi keluarga belum siap ya. Semangat di sini karena bukan perkara yang tidak disengaja, tapi disengaja oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya siapa yang di dalam? Hamba-hamba Allah, sahabat Rehab TV, ini sedang cek perkembangan anak-anak yang bertobat dan yang berobat. Ada beberapa, ada 3 kelas ya. Satu yang di bawah yang benar-benar ekstra ya, ekstra bimbingan. Kenapa harus ekstra bimbingan? Karena memang datangnya kadang-kala ada yang tidak sadar ya. Ada juga yang sadar tapi yang dikhawatirkan kabur, maka disimpan di kelas 1 di bawah. Yang kedua ada di ruangan, alhamdulillah lain itu ya. Di ruangan-ruangan itu yang lebih baik. Di sini yang tua, yang sadar, maka disimpan di ruangan tersendiri, di kamar tersendiri. Yang ketiga, ada yang benar-benar datang ke sini ingin bertobat dengan keadaan masih sadar, masih muda, maka ini disimpan di lantai 2. Di lantai 2 itu yang ketiga. Yang keempat ada anak-anak kecil ya. Anak-anak kecil ada yang belajar tahfidz Quran. Jadi di sini ada beberapa kelas. Kelas pertama, maaf sekali, ada yang mantan pengguna narkotika menjadi ODGJ, maka disimpan di bawah. Ada di ruang-ruang kamar-kamar tersendiri manakala ngaco atau tidak sadar, tapi alhamdulillah ya, dan pada sadar. Yang kedua, kelas orang tua yang masih soleh, yang benar-benar butuh bimbingan, ada di kelas di ruangan kamar tersendiri. Alhamdulillah seperti Bapak ini soleh sekali. Yang ketiga adalah yang mantan pengguna narkotika, ada di atas di lantai 2. Yang keempat itu karena masih baik, masih soleh, ada kemauan untuk bertobat. Yang keempat adalah ada anak-anak yang tahfidz Quran di lantai 2. Itu barangkali sekedar bincang-bincang, cek bagaimana perkembangan anak-anak ya, dari minggu ke minggu lagi, dari bulan ke bulan lagi, sudah ada kesadaran atau tidak, seperti itu. Namun alhamdulillah, karena memang harus diajak komunikasi ya. Harus diajak komunikasi biar tidak jenuh ya. Siap Eko? Ya, mudah-mudahan ini melalui diajak komunikasi baik dengan Dewan Guru ataupun dengan Habib
Habib menjadi semangat untuk bertobat, semangat untuk beribadah. Itu barangkali yang bisa disampaikan pada malam ini. Mohon doanya dari semuanya, semoga ibu bapak hamba Allah ada dalam rahmat dan ampunan Allah, dipermudah rezekinya, yang punya utang segera Allah lunaskan, dan setelah lunas utang segera bisa berangkat ke tanah suci. Boleh di tanah suci bersama Habib. Dan jangan lupa doakan Habib semua di sini, anak-anak yang bertobat dan berobat ada dalam rahmat Allah. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.